Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hendriatno dengan NIM 22650095 dari Teknik Informatika Universitas Dayanulik Sanudin. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan dua jurnal. Jurnal pertama yaitu yang berjudul Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi 2021 dengan volume 3 nomor 1 dan SSN 26863154. Sistem pakar menggunakan metode Blackwell Science dalam mengidentifikasi kandungan senyawa borax dan formalin, carbonin B dan methonin yellow pada makanan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya produk pangan yang menggunakan bahan tambahan yang tidak diizinkan penggunaannya atau bahan berbahaya bagi kesehatan. Penambahan bahan berbahaya dalam makanan dan minuman mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kesehatan. Penggunaan bahan berbahaya ini dapat menimbulkan radang pada saluran pencernaan, degenerasi atau pengecilan hati. Baiklah, langsung saja ke pendahuluan. Sistem pakar pertama kali dikembangkan pada tahun 1960 dan 1970 dan ditetapkan secara komersial pada tahun 1980. Sistem pakar adalah sistem berbasis komputer yang menggunakan pengetahuan, fakta, dan teknik penalaran dalam memecahkan masalah yang biasanya hanya dapat dipecahkan oleh seseorang pakar dalam bidang tertentu. Sistem pakar memberikan nilai tambah pada teknologi untuk membantu dalam menangani era informasi yang semakin canggih. Sistem pakar merupakan sistem berbasis komputer yang menggunakan pengetahuan, fakta, dan teknik penalaran dalam memecahkan masalah yang biasanya hanya dapat dipecahkan oleh seorang pakar dalam bidang tersebut. Dengan adanya sistem pakar, masyarakat mampu menyelesaikan permasalahan yang sebenarnya hanya bisa diselesaikan dan dikerjakan dengan bantuan para pakar di bidang tertentu. Selanjutnya, metode penelitian. Pada bab ini menjelaskan beberapa tahap yang akan dilakukan untuk dapat mengetahui permasalahan yang ada. Tahapan ini merupakan gambaran umum dari penelitian yang akan dilakukan. Penelitian adalah cara yang sistematis untuk menjawab suatu masalah yang akan diteliti menggunakan metode ilmiah melalui tahapan yang terstruktur dan keteraturan. Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat supaya bisa mengidentifikasi tahap awal kandungan senyawa kimia berbahaya pada makanan. Data ini dibutuhkan dalam penelitian ini berupa fakta-fakta yang digunakan oleh pakar dalam mengidentifikasi kandungan senyawa kimia berbahaya pada makanan. Ini dia kerangka kerja penelitiannya. Berdasarkan kerangka kerja di atas, maka masing-masing tahapannya dapat dijelaskan pada sub-bagian tersebut. Mengidentifikasi ruangan lingkup masalah, lalu menganalisis masalah, menentukan tujuan, mempelajari literatur, mengumpulkan data, menyelesaikan masalah dengan menggunakan metode Blackwell Science, perancangan sistem, lalu implementasi sistem, pengujian hasil dan pembahasan, lalu selanjutnya hasil dan pembahasan. Pada tahapan ini akan dilakukan analisis terhadap sistem dan juga perancangannya, serta proses data dan hasil dari data tersebut. Yang pertama, basis pengetahuan seperti ini. Yang kedua, data. Dan yang ketiga, role.
Dan yang terakhir hasil. Kesimpulannya, pada sistem pakar identifikasi senyawa kimia kesimpulan pada sistem pakar identifikasi senyawa pada makanan menggunakan metode backward change terhadap 16 ciri fisik makanan yang didapatkan dari pakar, dan terdapat 6 buah data yang dilakukan pencarian dengan sistem menggunakan metode backward change dan dibandingkan dengan data asli yang didapatkan dari pakar. Didapatkanlah hasil kecocokan data dari pakar dengan hasil pencarian tersebut mendapatkan persentase 100%. Baiklah, selanjutnya jurnal kedua. Jurnal kedua berjudul Sistem Pakar Menggunakan Metode Change untuk Diagnosis Penyakit Tanaman Karet. Tanaman karet. Abstraknya, tanaman karet merupakan tanaman yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia dan lingkungan sekitar kita, terutama di bidang sektor perdagangan dunia. Karet merupakan salah satu penghasil devisa negara tertinggi. Tak heran jika pemerintah sangat memperhatikan perkembangan dan kualitas pohon karet. Namun, di sisi lain, kurangnya perhatian dari petani karet terhadap tanaman karetnya dan berubahnya musim dari waktu ke waktu menyebabkan tanaman karet mudah terkena penyakit. Hal ini tentunya berdampak pada kualitas karet yang akan disadap dan menurunnya produksi karet di Indonesia. Lalu selanjutnya pendahuluan. Pohon karet merupakan salah satu sumber komersial produksi karet alam. Karet alam diproduksi terutama di Asia Tenggara 93%, di mana Indonesia merupakan negara produksi kedua terbesar di dunia setelah Thailand. Kendala dalam peningkatan produksi usaha perkebunan karet adalah penyakit dan kurangnya kesadaran, pengetahuan, dan kepedulian petani terhadap penyakit karet. Oleh karena itu, era perkembangan teknologi saat ini dibuatlah sebuah sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit tanaman karet berbasis website, sehingga diharapkan sistem ini dapat memudahkan user atau petani untuk berkonsultasi dan mengetahui nama jenis penyakit yang menjangkit tanaman karetnya. Lalu ini dia tujuan penelitiannya, yaitu memberikan pengetahuan atau wawasan pada petani untuk mengetahui beberapa penyakit yang mungkin bisa terjadi pada tanaman karet menurut ciri-ciri yang ditimbulkan. Yang kedua, mempermudah para petani untuk mengetahui jenis penyakit lebih cepat tanpa harus bertemu dengan para pakar. Yang ketiga, adanya efisiensi penanganan yang bisa segera dilakukan petani untuk mencegah terjadinya penyakit pada tanaman karet. Sistem pakar basis pengetahuan. Lalu selanjutnya, metode forwarding. Algoritma forwarding ini adalah salah satu dari dua metode utama pemikiran ketika menggunakan mesin pengambil keputusan dan bisa secara logis dideskripsikan sebagai aplikasi pengulangan dari modus ponens, satu set aturan inferensi dan argumen yang valid. Metodenya, yang pertama metode wawancara, yang kedua metode studi literatur, dan yang ketiga observasi. Seperti ini tahapan metode Waterfall. Kesimpulan dari sistem pakar diagnosis penyakit tanaman karet yaitu mampu mendiagnosis penyakit tanaman karet dengan gejala-gejala yang ada pada database dan efektif membantu para petani dalam berkonsultasi mengenai penyakit yang mungkin dialami oleh tanaman karetnya. Baiklah, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.